Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka siapa saja yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata yang kotor, berbuat fasik, atau bertengkar di dalam menunaikan ibadah haji. Segala apapun yang kamu kerjakan, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Maka berbekallah untuk menunaikan ibadah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kamu semua kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Ini angku-angku bapak-bapak dan saudara-saudara generasi muda, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kehadiran Allah Rabb yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 3 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan 24 Juli 2020 Miladiah, kita dapat menunaikan kembali kewajiban kita kepada Allah, yaitunya salat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini juga Hagia Sophia di Turki menunaikan Jumat pertama setelah bangunan tersebut kembali berfungsi menjadi masjid. Ini merupakan satu lambang daripada kekuatan Islam, dan kita iringi dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Aqsa di Palestina juga kembali ke tangan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Milah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya kemudian dibenarkan, digenapi dan disempurnakan oleh Rasulullah. Tetapi jika kita mengakui Nabi Ibrahim tapi tidak mengakui Nabi Muhammad, maka itu adalah satu di antara kelompok aliran sesat. Benar bahwa banyak syariat-syariat yang kemudian dikuatkan oleh Rasulullah bersumber dari millah Ibrahim. Akan tetapi Islam yang sempurna di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin, penutup seluruh nabi dan rasul. Karena kepada Rasulullah Allah turunkan Al-Quran, dan dari Al-Quranlah kita mengenal millah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak dan saudara-saudara beserta generasi muda kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada kita semua sidang Jumat yang mulia. Marilah kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itulah yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Wasiat takwa kita dalam khutbah Jumat yang terbatas ini, kita mulai dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Karena saat ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, dan insya Allah Jumat depan kita akan merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, ada 6 ibadah utama di dalam bulan Zulhijjah itu. Yang pertama adalah menunaikan ibadah haji. Yang kedua, menunaikan ibadah kurban. Yang ketiga, berpuasa sunat. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah dan bertakbir selama 4 hari, mulai daripada 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir adalah menunaikan salat Idul Adha. Ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Setiap kita kaum muslimin mendapatkan kewajiban dari Allah. Wajib bagi tiap pribadi-pribadi kita untuk menunaikan ibadah haji ini. Namun kewajiban ibadah haji itu berbeda dengan kewajiban sholat, berbeda dengan kewajiban berpuasa. Ketika seseorang diwajibkan berhaji, maka Allah Subhanahu wa taala katakan,
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah, kewajiban bagi kita berhaji ke Baitullah terbatas. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang digenapkan, yang disempurnakan, yang dicukupkan oleh Allah kemampuan atas dirinya. Mampu berhaji tidak hanya sebatas cukup uang untuk biaya pergi dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Kemampuan berhaji juga ditentukan oleh kondisi kesehatan dari orang yang akan berhaji itu. Kemudian memahami ilmu-ilmu manasik haji dan umrah. Kemampuan berhaji juga meliputi adanya jaminan keamanan negeri yang akan dituju. Hari ini pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa untuk haji tahun ini hanya dibatasi 1.000 orang, dan itu pun hanya untuk mereka yang sudah tinggal di Makkah atau di Madinah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemampuan berhaji juga meliputi adanya kendaraan yang bisa kita tumpangi untuk sampai di Saudi. Saat ini seluruh penerbangan menuju Saudi masih ditutup, dan itu adalah kebijakan serta kewenangan dari otoritas kerajaan Arab Saudi. Kemampuan berhaji juga adanya kesempatan lengkapnya berbagai dokumen yang harus dibawa, karena ini bukan dikerjakan di negeri kita, tapi dikerjakan di negeri orang, di luar negeri, dan kita berurusan dengan banyak pihak. Sekian jumlah kementerian, sekian jumlah lembaga yang terlibat, maka persiapannya, pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah berhaji, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memuliakan kita. Allah telah memberi kita kesempatan berhaji. Mari pertahankan kemaburan haji kita sampai akhir hayat. Dan bagi kaum muslimin yang belum diizinkan oleh Allah berhaji, teruslah kita berharap kepada Allah. Lakukan 7 hal. Yang pertama, perkokohlah niat kita. Yang kedua, teruslah menabung. Yang ketiga, teruslah kita belajar tentang ilmu manasik. Yang keempat, sering kita melepas atau menyambut orang berhaji dan orang berumrah. Yang kelima, banyaklah bersedekah agar rezeki kita dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jika memang kita ingin berhaji, milikilah ibadah yang istimewa. Miliki satu ibadah yang istimewa agar Allah memandang kita sebagai hambanya yang istimewa. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah penuh keyakinan. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, semua kita yang hadir di sidang Jumat ini akan diberi kesempatan oleh Allah berhaji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Syariat kurban merupakan syariat yang sudah sangat lama, karena ada 3 sejarah terkenal dalam Al-Quran. Pertama, kurban di masa Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Watslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di masa Nabi Adam, kurban itu sesuai dengan usaha kita. Orang yang berdagang, kurbannya hasil perdagangan. Orang yang beternak, kurbannya hewan ternak. Orang yang bertani, kurbannya hasil tani. Tetapi Allah meminta kurban yang terbaik dari apa yang mereka usahakan. Habil, anak Nabi Adam, mengambil kambing, hewan kurban yang terbaik. Tetapi Qabil mengambil hasil ternaknya yang tidak baik. Di ujung ayat itu Allah sampaikan, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang takwa. Maka dasarilah kurban kita karena ketakwaan kepada Allah, sehingga kita memilih yang terbaik untuk kita kurbankan.
Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kurban yang luar biasa. Beliau kaya raya, diberi oleh Allah binatang ternak yang banyak, sehingga ringan bagi Nabi Ibrahim mengeluarkan 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 kambing untuk kurbannya. Bahkan sejarah mencatat, Al-Quranul Karim memberitakan kepada kita dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 100 sampai dengan ayat 111. Nabi Ibrahim alaihissalam rela memberikan nyawanya, rela memberikan nyawa anaknya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pengorbanan itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kibas. Maknanya adalah ternyata berkurban hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketakwaan hati kita, sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah. Allah juga tidak mau menzolimi hambanya. Maka kaum muslimin, selagi kita mampu, mari kita berkurban. Kemudian kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai menunaikan salat Idul Adha, beliau meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengurus kurbannya. Beliau sendiri yang mengasah pisau kemudian menyembelih hewan kurbannya. Dalam hadis diceritakan ada 2 ekor kambing yang warna kulitnya putih. Ketika menyembelih kambing pertama, Rasulullah berkata, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, fataqabbal minni wa usrati. Dengan nama Engkau ya Allah, Engkau yang maha besar. Disembelih kurban itu. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Allah, ini hewan kurban adalah karunia dari Engkau, dan aku kurbankan untuk mendapatkan ridha Engkau. Maka terimalah kurbanku ini untuk diriku dan keluargaku. Lalu beliau mengambil kambing yang kedua dan beliau membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, fataqabbal minni li ummati. Ya Allah, dengan nama Engkau, Engkau maha besar. Kurban ini adalah karunia dari Engkau, dan aku persembahkan untuk Engkau. Maka terimalah kurban ini daripadaku, aku niatkan untuk umatku. Apa yang dapat kita lihat dari kurban Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah menyembelih kurban itu adalah dengan nama Allah. Kemudian kurban itu dipersembahkan untuk Allah, tidak ada tujuan yang lain. Lalu kemudian kewajiban atau kurban itu, para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kurban itu hanya seekor kambing atau 1/7 sapi untuk satu keluarga. Itulah standar minimal yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita mampu, 1 ekor kambing sendirian boleh, 1 ekor sapi sendirian boleh, 10 ekor sapi sendirian juga boleh. Karena Rasulullah SAW juga pernah berkurban dengan 10 ekor onta yang besar-besar. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia. Lalu kemudian Rasulullah katakan ketika menyembelih kurban, Allahumma hadza minka. Apa maknanya? Ya Allah, ini hewan kurban adalah karunia dari Engkau. Jangan kita sombong berkurban. Katakan kepada Allah bahwa ini bukanlah sapi kita, bukan kambing kita, bukan harta kita, tapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaka, dan untuk Engkau ya Allah. Kurban diniatkan hanya untuk Allah, karena kurban sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi katakan, terimalah kurban ini daripadaku dan untuk keluargaku. Sekeluarga mendapatkan manfaat dari kurban yang kita tunaikan. Dan yang kedua, Nabi berkurban untuk umatnya, fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, orang yang tidak mampu berkurban. Sudah dipikirkan oleh Nabi. Nabi berkurban atas nama mereka. Tetapi malulah kita kepada Allah jika kita mampu berkurban tapi sengaja kita tidak berkurban. Apa kata Nabi? Fala taqrabanna musallana. Tak perlu mereka mendekat ke tempat sholat kami. Bagi mereka yang sanggup berkurban tapi mereka tidak menunaikan kurban. Selanjutnya yang ketiga, di bulan Zulhijjah ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Sekurang-kurangnya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Nabi juga lebih suka kalau puasa itu diiringi 1 hari sebelumnya.
pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Dan Nabi membolehkan kita berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Namun Nabi mengharamkan berpuasa 4 hari di bulan Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di hari yang 4 itu haram berpuasa. Kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menikmati hewan kurban, menikmati rezeki dan karunia dari Allah. Rasa syukur yang mana lagi yang akan kita persembahkan kepada Allah? Ada hari-hari mulia di bulan ini. Haram berpuasa. Boleh menikmati segalanya yang dihalalkan oleh Allah untuk kita. Kaum muslimin, di bulan ini kita diperintahkan banyaklah berzikir kepada Allah. Ayat perintah berzikir ini dalam Al-Quran dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka apabila, kata Allah, kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, berzikirlah kamu mengingat Allah sebanyak kamu menyebut orang-orang yang hebat, nenek moyang dan keluargamu yang hebat-hebat. Kaum muslimin, mari kita lihat ayat ini dengan lebih seksama lagi. Orang yang sudah wukuf di Arafah saja, orang yang sudah berhaji saja disuruh oleh Allah, banyaklah kamu berzikir mengingat Allah, lebih banyak daripada kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, menyebut-nyebut keluargamu yang hebat-hebat. Apalagi tahun ini tidak ada kita yang bisa pergi wukuf ke Arafah, maka lebih banyaklah kita hendaknya berzikir mengingat Allah, berzikir untuk menenteramkan hati kita. Kemudian perbanyaklah sedekah. Sedekah yang kita berikan akan mendatangkan keberkahan bagi kita dan akan mengundang rezeki yang lebih mulia lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 Zulhijjah nanti, marilah kita contoh bagaimana Rasulullah berhari raya. Beliau lebih pagi menunaikan Idul Adha itu, dan beliau memilih pakaian yang baik untuk dipakai. Jalan berangkat dan pulang dibedakan oleh Rasulullah. Kemudian di Idul Adha itu Rasulullah tidak berbuka di pagi harinya. Sepulang dari Idul Adha, barulah Rasulullah menyembelih hewan kurbannya. Barulah beliau berbuka di pagi hari itu. Kemudian Rasulullah ikut memakan sebahagian dari hewan kurbannya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah-ibadah utama di Zulhijjah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kehidupan kita dengan hidayahnya, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima kuntum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayh wa man ta'akhkhara fala ithma alayh liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. La ilaha. Ilahi Rabbana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah zumya bihamdih daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hamdan yuhyi wa yumiitu. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma aftah lana abwaban ni'mah wa abwabar rahmah wa abwabar rizki wa abwabal maghfirah wa abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwaban najah wa abwabal hidayah wa abwabal jannah. Ya Allah ya anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana wa umurana ya Allah bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina ya rabbana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas sa'irin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.